sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kembung atau bloating itu. Jadi memang di leguminosa, di tambahan apapun itu ada zat anti nutrisinya, Mas. Jadi itu boleh diberikan tapi dengan kadar tertentu. Itu kembung yang sudah kronis itu 90%-nya kematian. Kematian, Mas, ya. Ngeri ya sudah. Di Suruhan Kidul, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Selamat sore, Mas Nanang. Selamat sore, Mas Tonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Nanang, ini musim penghujan, Mas, ya, meskipun kadang juga masih banyak kemaraunya ini. Ya, ini tidak sesuai prediksi BMKG. Musim hujan yang panas. Yang panas. Nah, ini juga sering kali, Mas, terjadi ini terkait ternak domba di musim penghujan ini banyak terjadi peternak yang dombanya kembung dan juga gangguan pencernaan itu, Mas. Itu kemungkinan terjadi karena apa itu, Mas, hal itu? Oh iya, sebenarnya itu sebenarnya bloating, Mas. Bloating atau kembung itu banyak faktor. Jadi bisa jadi itu karena rata-rata itu karena proses fermentasi yang terlalu cepat di dalam rumennya. Jadi itu nanti akan menyebabkan menghasilkan gas yang relatif banyak sehingga terjadi kembung atau bloating. Itu nanti ciri-cirinya misalkan di perut bagian kiri dari ternak kita itu kalau dipukul, Mas, ditabuh atau dipukul itu suaranya seperti beduk, dem 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 gitu. Itu kemungkinan kembung. Dan kembung yang sudah kronis itu 90%-nya kematian. Kematian, Mas, ya. Ngeri ya sudah. Kita terlambat untuk menanganinya maka hasilnya 90% kematian kalau kembung itu. Penyebabnya salah satunya karena apa itu tadi? Banyak, Mas. Ini sambil jalan-jalan ya. Oke. Sambil kita jalan-jalan. Lihat hijauannya juga ini nanti. Ini jadi kembung atau bloating itu sering menyerang ternak ruminansia, baik kambing atau domba atau sapi, Mas. Ini obatnya adalah pisaulisin atau disembelih. Disembelih gitu. Jadi bloating atau kembung itu gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh akumulasi gas yang berlebihan di dalam rumen sehingga menyebabkan bagian rumen itu membesar atau apa ya, kalau lambung kalau manusia itu membesar gitu. Bloating atau kembung itu ada dua penyebab, Mas. Yaitu yang pertama karena berupa gas yang terperangkap karena adanya penyumbatan ya. Jadi menghasilkan gas yang terlalu banyak kemudian tersumbat, maka itu juga menyebabkan bloating. Dan ada yang fermentasinya terlalu cepat dan itu menyebabkan pembentukan busa di dalam rumen, yang mana busa itu akan menghambat terjadinya pelepasan gas dari rumen. Itu akan menyebabkan kembung juga. Jadi penyebab kembung itu ada dua, itu yaitu kelebihan dalam menghasilkan gas, yang kedua adanya busa di dalam rumen yang menyebabkan terhambatnya pelepasan gas gitu. Selanjutnya bentuk bloat yang berupa busa inilah yang paling sering dialami oleh ternak kita, Mas. Jadi yang paling sering itu karena adanya busa itu. Oh, adanya busa gitu. Itu disebabkan busa itu karena masalah fermentasi pada rumen. Fermentasi pada rumen yang tidak sempurna akan menghasilkan nah, ciri-cirinya adalah yang sudah dikemukakan tadi, bahwa bagian perut yang kiri membesar karena akumulasi gas di rumen. Selanjutnya pernafasannya terganggu karena bagian paru-paru itu terdesak oleh rumen yang membesar karena di dalamnya terdapat gas.
Kemudian ternaknya lesu, jadi kalau kita kasih makannya ada beberapa yang tidak makan, itu wajib diwaspadai. Terus nafsu makannya menurun dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ringan, kembung ini bisa diatasi dengan pemberian obat kembung, Mas. Misalkan Milanta seperti itu. Obat mah itu juga bisa. Milanta itu yang obat manusia itu, Mas? Iya, betul. Pakai itu bisa. Kemudian dicampuri dengan minyak nabati yang itu fungsinya untuk menghancurkan buih. Minyak goreng juga bisa, Mas. Minyak goreng boleh, minyak nabati, tapi yang bagus minyak nabati itu fungsinya untuk menghancurkan busa yang terbentuk di dalam rumen, sehingga gas yang di dalam rumen itu bisa keluar. Meskipun boleh, tapi ini cukup banyak membunuh ternak kita gitu. Nah, kalau sudah akut, Mas, kalau sudah akut itu kembung itu bisa diobati dengan trokar. Oh, di trokar gitu, Trokar Mas, itu jarum, bisa ditusukkan di perut bagian kiri. Caranya adalah kita cari tulang belakang ini, kemudian kita ambil 4 jari, kita tempelkan 4 jari dari tulang belakang, kemudian di sebelahnya nanti ditusuk pakai trokar itu. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan gas yang tersumbat tadi, supaya gas di dalam rumen itu akan keluar. Gitu. Tapi itu otomatis dilakukan sing agak ahli, Mas ya. Nah, asal-asalan ya. Kalau belum pernah ya minta tolong dokter lah. Dokter, jangan kita. Kalau jenengan sudah beberapa kali atau mungkin posisi terdesak, misalkan manggil mantri hewan atau dokter hewan kok lama datangnya, mungkin bisa dicoba dulu daripada mati duluan. Tapi itu resikonya mati juga ada, Mas ya, kalau setelah ditrokar itu juga? Sebenarnya tidak, Mas. Kalau Pas. tetap di daerah rumen, insya Allah aman. Nanti juga akan sembuh. Karena kan lubangnya sangat kecil, Mas, sebesar jarum saja. Insya Allah nanti akan menutup sendiri. Itu akan, kalau sudah sembuh ya aman. Siap. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kembung atau bloating itu. Nah, caranya adalah pencegahannya mungkin juga pemberian pakan juga berpengaruh, Mas ya? Iya, betul. Jadi pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kembung ini, pemberian pakannya antara konsentrat dengan serat, Mas, itu harus seimbang. Kita tidak boleh hanya konsentrat saja diberikan tanpa serat, itu juga nanti berisiko kembung. Karena apa? Dalam konsentrat itu terdapat zat pati, Mas. Zat pati itu misalkan dari apa ya? Kalau ini konsentrat kami itu ada seranya. Sera itu gaplek, ketela ya. Ketela itu kan zat pati yang sangat mudah dicerna. Jadi tidak kembali dikunyah, tapi langsung nanti masuk ke rumen kedua. Jadi itu kalau terlalu cepat, maka nanti bisa menimbulkan bloating. Gitu. Atau kembung tadi, Mas ya? Betul. Terus kemudian yang kedua adalah mencegah pemberian hijauan sebelum dilakukan. Jadi hijauan, rambanan atau rumput yang kita berikan dengan kadar air yang tinggi itu akan menyebabkan aktivitas fermentasi juga meningkat. Makanya harus dilayukan dulu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kadar air. Jadi supaya kadar airnya turun sehingga fermentasinya nanti normal yang terjadi di dalam rumen gitu. Kadar air tinggi ini juga dipengaruhi dengan adanya musim hujan gini, Mas ya? Ya, betul. Nah, jadi ketika kalau kita ngarit pada saat hujan, maka baiknya dikeringkan dulu, Mas. Air hujannya itu dihilangkan. Atau kalau kita angon itu apa bahasa Indonesia? Menggembala. Menggembala, betul. Menggembala itu sebaiknya di atas jam 9 supaya embun yang ada di rumput itu sudah menguap, jadi hilang. Jadi kadar airnya rumput itu normal, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti berisiko. Terus kemudian sebelum menggembala harus dikasih
pakan dulu, entah silase atau dikasih konsentrat dulu, baru dikembalakan. Itu supaya komposisi rumput di dalam rumahnya nanti tidak hanya rumput gitu aja, Mas. Jadi rumput terus dengan kadar air tinggi itu akan berisiko. Tapi kalau sudah terisi dulu, nanti kan misalkan tinggal separuh yang kosong kan masih aman. Masih aman gitu Ya, betul. Jadi seperti itu. Dan juga yang ini musim hujan kan banyak yang ini Mas yang mulai bersemi dedaunan gitu. Daun-daun muda itu juga berpengaruh juga Mas ya? Oh iya, jadi pemberian rambanan yang biasanya kan termasuk leguminosa ya. Leguminosa yang masih muda seperti dadabe seperti ini, Mas. Ini jangan terlalu, boleh diberikan Mas, tapi tidak boleh terlalu banyak karena ini daun yang masih muda ini mengandung zat pati yang masih tinggi. Jadi karbohidrat yang mudah dicerna yang masih tinggi kandungannya di sini. Itu selain itu pada daun yang muda itu masih mengandung zat saponin. Saponin itu salah satu zat anti nutrisi kalau nggak salah. Jadi memang di leguminosa, di rambanan apapun itu ada zat anti nutrisinya, Mas. Jadi itu boleh diberikan tapi dengan kadar tertentu. Itu. Dengan catatan kalau masih daunnya masih muda itu zat anti nutrisinya lebih tinggi ya? Lebih tinggi, betul. Terus kemudian kadar airnya juga lebih tinggi. Boleh diberikan tapi sebaiknya dilayukan dulu. Jadi ada beberapa cara menghilangkan zat anti nutrisi pada bahan pakan, Mas, termasuk pada daun-daunan leguminosa. Salah satunya adalah dipanaskan atau diturunkan kadar airnya, itu nanti akan menghilangkan zat anti nutrisi atau mengurangi zat anti nutrisi itu. Jadi aman ketika diberikan ternak kita gitu. Jadi ini ketika musim hujan terus cari rambanan pada waktu hujan-hujanan sebaiknya biarkan dulu semalam, terus besoknya baru dikasihkan supaya kadar airnya itu berkurang banyak, Mas. Intinya pengurangan kadar air, Mas ya? Iya, dilayukan itu supaya zat anti nutrisinya juga kandungannya turun. Tuh. Siap. Dan juga kalau ini Mas, rumputan sama juga atau enggak, Mas ya? Sama. Semua hijauan-hijauan pakan itu sebenarnya ada zat anti nutrisinya, cuma kadarnya tiap tumbuhan itu berbeda. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah itu. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kadar zat anti nutrisi itu dengan dipanaskan atau dilayukan. Dilayukan tadi. Dipanaskan itu bisa digodok, digodok bisa atau jemur juga bisa gitu, nanti akan turun. Termasuk yang takut daun ketela, itu kan banyak peternak yang takut, Mas. Sebenarnya aman itu. Aman. Kalau jenengan was-was banyak daun ketela, tapi ketela tertentu biasanya ya, ketela karet itu ya. Ketela karet. Kalau jenengan was-was itu jangan dibuat pakan pada pagi hari yang pakan pertama. Jadi sarapan pertama itu jangan itu kalau khawatir gitu. Kecuali kalau sudah pede nggak apa-apa silakan. Jadi dikasih pakan lain dulu, baru nanti dikasih pakan itu. Yang daun ketela tadi, Mas ya. Yang sudah dilayukan tentunya. Intinya perutnya sudah terisi dulu gitu. Ya, betul. Seperti kalau kita, Mas, ngopi pagi-pagi sebelum sarapan itu kan kadang perih. Asam karena naik. Betul. Sama seperti itu. Jadi penanganannya paling tidak sedia milanta, Mas ya? Ya, sama minyak nabati. Minyak nabati. Nanti minyaknya diminumkan itu sekitar ya setengah gelas lah. Setengah gelas, terus kasih milanta gitu. Usahakan dia sambil lari-lari, sambil bergerak terus. Ininya dombanya. Ya. Kalau kandangnya sudah dikoloni agak sesak, misalkan kurang gerak, gimana, Mas? Ya diturunkan. Dikeluarkan ya? Ya, diturunkan. Seperti ini. Kalau yang ini di sini aman nih, Mas. Soalnya di sini di kayak fermentasi gini. Iya, kalau di silase ini aman. Kemudian iya fermentasi, Mas, fermentasi ya. Baunya kan fermentasi. Kemudian kami di konsentratnya itu dikasih soda kue juga, Mas, campuran itu. Oh, soda kue. Iya. Apa itu, Mas? Iya, menetralisir asam di dalam rumen.
asam lambung ya. Iya betul, nggih. Naik gitu. Untuk jaga-jaga lah. Tuh. Tuh, jadi sedikit-sedikit kita belajar. Ya. Sharing-sharing Mas ya. Nggih. Banyak nanti kalau ada kendala kan otomatis juga tidak maksimal. Betul, nggih. Akan mengurangi profit dari farm kita. Oke, dan nantinya kalau terus dibiarkan malah lama-lama jadi nggak ternak. Terlalu banyak angka kematian. Nah, itu juga berlaku untuk ini Mas ya, untuk misalkan ini sudah difermentasi karo sama silase itu Mas sudah aman itu. Kalau kadar airnya terlalu tinggi nggak jadi Mas itu. Iya betul. Kalau silase atau fermentasi insya Allah aman karena kan kadar airnya kan dijaga cuma 25% sampai 30%. Jadi insya Allah itu aman. Dan sebelum difermentasi atau di silase kan dilayukan dulu Mas. Okay. Pasti kan. Pasti ya. Soalnya nggak jadi, nggak bakal jadi ya Mas. Ya, kalau di atas misalkan ini akan membusuk. Kalau dia dilayukan akan membusuk. Siap, ya. Mas Nanang terima kasih Mas banyak Mas Nanang ini atas sharing-sharingnya. Semoga ini bermanfaat bagi amin semuanya. Teman-teman semua terima kasih masih setia dengan Hilwaya Farm Official. Kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Nanti silahkan komen dan masukannya kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.